Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Julita Kehyanti dengan NIM 202504011088. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sejarah dan Teori Perkembangan Manajemen. Sejarah manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, mengurus, atau mengelola. Manajemen juga berasal dari bahasa Prancis kuno atau management yang memiliki arti seni, melaksanakan, dan mengatur. Sebenarnya banyak kesulitan yang terjadi dalam melacak sejarah manajemen. Namun diketahui bahwa ilmu manajemen telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan adanya piramida di Mesir. Pemikiran awal manajemen. Sebelum abad ke-20, terjadi dua peristiwa penting dalam ilmu manajemen. Peristiwa yang pertama terjadi pada tahun 1776 ketika Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin ekonomi klasik yang berjudul The Wealth of Nations. Dalam bukunya itu, ia mengemukakan keunggulan ekonomis yang akan diperoleh organisasi dalam pembagian kerja atau division of labor, yaitu perincian pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang. Kemudian, apa itu manajemen? Manajemen adalah seni dan ilmu pencapaian tujuan melalui kerjasama dengan orang lain secara efektif dan efisien. Perjalanan ilmu ini merupakan adaptasi manusia terhadap kompleksitas pekerjaan yang terus meningkat. Jadi, manajemen bukanlah sebuah konsep statis yang muncul secara tiba-tiba. Ia adalah disiplin ilmu yang dinamis, lahir dari kebutuhan manusia untuk mengorganisir sumber daya demi mencapai tujuan yang besar. Dari pembangunan monumen megah di zaman kuno hingga pengelolaan algoritma kecerdasan buatan di era digital, manajemen terus berevolusi mengikuti peradaban manusia. Masuk ke teori perkembangan manajemen. Yang pertama yaitu era manajemen kuno atau fondasi praktik tanpa teori. Jauh sebelum para ahli menulis buku tentang manajemen, praktik-praktik manajerial sudah diterapkan secara masif. Pada era ini, manajemen bersifat pengalaman atau empiris dan belum terstruktur sebagai ilmu. Karakteristiknya berfokus pada pengarahan tenaga kerja dalam jumlah besar, logistik mentah, dan pengawasan fisik yang ketat. Studi kasusnya seperti pembangunan piramida Giza yang berada di Mesir. Membangun satu piramida membutuhkan koordinasi lebih dari 100.000 orang selama puluhan tahun. Di sini, fungsi planning yaitu perencanaan kebutuhan batu, kemudian organizing yaitu pembagian tugas antara pemahat, pengangkut, dan arsitek, serta controlling yaitu pengawasan tenggat waktu, sudah berjalan meski belum memiliki nama formal. Begitu pula di Indonesia dengan pembangunan Candi Borobudur yang memerlukan manajemen logistik material batu yang sangat presisi. Yang kedua yaitu era revolusi industri atau cikal bakal manajemen ilmiah. Pada abad ke-18 dan 19, penemuan mesin uap mengubah wajah dunia. Pekerjaan yang semula dilakukan di rumah atau industri rumah tangga berpindah ke pabrik-pabrik besar. Hal ini menurut adanya sistem manajemen yang lebih teratur untuk mengatur ribuan pekerja dan mesin. Tokoh awalnya yaitu Adam Smith yang memperkenalkan konsep division of labor atau pembagian kerja untuk meningkatkan produktivitas. Sementara Robert Owen mulai memperhatikan kesejahteraan pekerja sebagai mesin vital perusahaan. Studi kasusnya mengambil dari pabrik tekstil di Inggris. Seorang manajer pabrik menyadari bahwa jika satu orang membuat satu baju utuh, hasilnya akan sedikit. Namun, jika pekerjaan dibagi, satu orang memotong pola, satu menjahit, satu memasang kancing, kecepatan produksi meningkat 5 kali lipat. Inilah awal mula spesialisasi pekerjaan. Yang ketiga yaitu aliran manajemen klasik pada awal abad ke-20. Era ini adalah masa di mana manajemen mulai diakui sebagai disiplin ilmu formal, yaitu fokus utamanya dari efisiensi dan struktur organisasi. Aliran manajemen klasik ada dua. Yang pertama yaitu manajemen ilmiah atau scientific management, dipelopori oleh Frederick W. Taylor atau Bapak Manajemen Ilmiah. Ia menekankan bahwa ada satu cara terbaik untuk melakukan setiap pekerjaan. Memahami sejarah ini memungkinkan seorang manajer masa kini untuk tidak hanya menjadi pemimpin yang efisien secara teknis, tetapi juga empati terhadap manusia dan adaptif terhadap teknologi. Baik, itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada salah kata maupun salah ucapan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.